لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga dan selalu Allah limpah curahkan keridhaan baginda insan pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bayanu haqiqatud dunya, bayanu haqiqatid dunya fi nafsiha. Bab menjelaskan hakikat dunia fi nafsiha, dalam diri dunia itu sendiri. Hakikat dunia itu seperti apa? I'lam, ketahuilah, anna dunia, sesungguhnya dunia itu ibarat perumpamaan an a'yanin mawjudatin, yaitu dari benda bentuk-bentuk mawjudatin yang wujud, yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil insan, untuk manusia. Fiha, di dalam dunia, hadzun, ada batasan, aturan, bagian, walahu, dan bagi insan, fi islahiha, untuk bagus atau kemanfaatan yang baik. Artinya dunia itu ibarat seperti benda-benda yang Allah wujudkan untuk manusia. Apa yang nampak dalam diri kita, apa yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan, itulah hakikatnya dunia. Ada bagiannya untuk kita, untuk kemaslahatan hidup kita. Wa innamal a'yan al mawjudat allati dunya ibaratun anha fahiyal ard. Yang paling tampak sering wujud itu adalah bumi, wa ma 'alaiha, beserta isinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami jadikan ma'alal ardi, apa-apa yang ada di atas bumi, zinatan, sebagai hiasan. Jadi apa yang ada di atas bumi yang bisa kita saksikan, yang bisa kita pakai, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmati, itu hakikatnya adalah zinah, perhiasan. Enggak lebih, Pak. Kalau yang namanya hiasan, aksesoris, suatu saat akan kita lepas. Suatu saat akan kita tinggalkan dan akan kita tanggalkan itu semua. Karena sifatnya aksesoris bagi hiasan, Allah sampaikan begitu. Untuk apa? Linabluwahum, memang tujuannya untuk menguji manusia. Ayyuhum, manusia yang manakah ahsanu amala, yang terbaik amalnya, memanfaatkannya dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk senang-senang semata. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Sayangnya dunia itu kemudian dijadikan oleh manusia yang hakikatnya adalah dunia itu sebagai permainan dan senda gurau. Kemudian wa tafakhurun bainakum, sayangnya dibuat saling sombong di antara manusia. Padahal hanya hiasan. Tapi kemudian ada yang memiliki ini, ada yang punya ini, dan lain sebagainya. Wa tafakhurum bainakum, kemudian saling sombong, saling angkuh satu dengan yang lainnya, saling merendahkan satu dengan yang lainnya.
Wa takasurun fil amwali wal aulad, bahkan kebanyakan jadi manusia itu cenderung wa takasurun fil amwal, saling banyak-banyakan berlomba-lomba untuk mengumpulkan banyaknya harta dan anak-anak. Hakikatnya begitu, Pak. Jadi apa yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan, kita nikmati sebagai fasilitas ini adalah zina, sebagai hiasan semata, nggak lebih, nggak ada sejarahnya hiasan kita masukkan ke dalam hati kita masukkan ke dalam perut kita. Hanya sampai di situ. Hiasannya artinya hanya bagian luarnya saja. Karena itu memang hiasan dunia yang tidak perlu masuk ke dalam hati, hanya untuk menghiasi aksesoris di luar badan kita, di luar pikiran kita, di luar hati kita. Fal ardu firashun lil adamiyin, adapun bumi itu firash, karpet, keset bahasa kasarnya. Bumi itu hanya sebagai karpetnya, sebagai kesetnya lil adamiyin, bagi manusia. Wa mahma wa mihadun wa maskanun wa mustaqarrun. Kadang bukan hanya keset, tapi dunia bisa menjadi mihadun, yaitu tikar, karpet, alas lah pokoknya. Wa maskanun, dan menjadi tempat tinggal. Wa mustaqarrun, dan menjadi hak milik tetap. Wa ma alaiha, dan apa yang ada di atas bumi, lahum, bagi manusia itu malbasun, hanya sebagai pakaian. Wa mat'amun, dan sebagai makan. Wa masyrabun, dan sebagai minuman. Wa mankahun, dan sebagai itu tempat buat menikah. Ya intinya yang senang-senang itu aja. Karena dunia sifatnya ya hanya senang-senang sementara itu aja. Dari mulai alasnya, tempat tinggalnya, tempat tetapnya sementara sebagai hak miliknya, dan apa-apa yang ada di atas bumi ini bagi manusia tidak lain ini sebagai hiasan, sebagai pakaian, tempat makan, minum, menikah. Itu kok hanya nilainya hanya segitu gitu. Jadi nggak perlu sampai masuk ke hati, disimpan dalam hati, cukup dalam genggaman saja. Wa yajma'u ma'alal ardi salasatu aqsam, dan di atas bumi ini terbagi menjadi tiga: al-ma'adan, wan nabat, wal hayawan. Bumi khususnya mengandung tiga. Yang pertama adalah ma'adan, itu pertambangan; nabat, tumbuhan; hayawanat, yaitu hayawan. Oke. Kandungan dalam bumi itu sendiri ada pertambangan, tumbuhan, hayawan. Mencakup tiga itu. Amman nabat, adapun tumbuhan, fayatlubul adami lil aqtiyat wat tadawi. Adapun tumbuhan itu diperuntukkan untuk manusia, lil aqtiyat, untuk konsumsi atau pengobatan. Sifatnya tumbuhan biasanya yang pertama adalah aqtiyat, untuk agar supaya kita mengkonsumsi sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan itu biar kuat, dan juga menguatkan bumi. Wabil khusus itu adalah diperuntukkan untuk manusia. Memang seolah-olah bumi itu hanya diperuntukkan untuk manusia, tapi kan untuk pengobatan. Amal ma'adan, adapun untuk pertambangan, fayatlubu halil alat wal awan kan nuhas war rosos. Adapun untuk pertambangan itu diperuntukkan dan dicari manusia, yaitu untuk alat-alat dan wadah, ya, tempat-tempat gitu ya. Kan nuhas, seperti tembaga, warosos dan timah dan semacamnya, itu pertambangan. Walinadi, dan kalau bahasa salafnya apa ya, perak, zahab dan emas, wal fiddah, perunggu ya, nakut itu perunggu, zahab, emas, wal fiddah, dan perak. Jadi itu bisa dibuat hiasan, buat alat, wadah, apapun itu yang kemudian menghasilkan untuk manusia. Wali ghairi dzalika minal maqasid, dan itu semua tujuan dan maksudnya adalah
untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia. Amal hayawan, adapun hayawan, fayangqasimu ila al-insan wal bahaim. Adapun hayawan, jenisnya hayawan itu ada dua, yaitu yang pertama al-insan. Manusia itu masuk kategori hayawan, Pak. Wal bahaim kan binatang ternak. Makanya disampaikan bahwasanya al-insan itu hayawanun natik, hewan yang bisa bicara itu manusia. Makanya manusia itu masuk kategorinya hayawan. Tadi pertama adalah ma'adan, itu pertambangan, kemudian tumbuhan, kemudian yang ketiganya adalah hayawan. Hayawan itu manusia dan binatang ternak itu masuk kategori adalah hayawan. Jadi kita itu hewan, Pak. Kalau mau nyombongin apanya? Mau sekaya apapun, sepinter apapun, nanti pada akhirnya kita tidak akan membawa apa-apa kecuali yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amal bahaim, adapun hewan ternak, fayutlabu minha luhumuha lil makal. Adapun binatang ternak dicari, dimanfaatkan oleh manusia, luhumuha, dagingnya, lil makal, untuk konsumsi. Wis, pokoknya itu kembalinya ke manusia. Kembalinya ke manusia dan kemanfaatan manusia. Allah siapkan bumi beserta isinya ini, dari mulai timah, tembaga dan lain sebagainya, dari pertambangan, dari mulai tumbuh-tumbuhan, dari mulai binatang, hewan ternak, itu memang larinya untuk kemaslahatan dan kemanfaatan manusia. Jadi fasilitas dunia, khususnya bumi ini, diperuntukkan untuk manusia agar supaya apa? Agar supaya jadi orang baik. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amal, agar supaya menjadi orang baik dan sadar bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa sehelai benang pun. Wa zuhuruha lil markab, dan punggungnya binatang ternak itu sendiri lil markab, untuk tunggangan, wazinah, dan juga hiasan. Unta, kerbau, sapi, dan sejenisnya itu dimanfaatkan dagingnya untuk konsumsi, punggungnya untuk dia tunggangan, hewan tunggangan, untuk hiasan, dan untuk membajak sawah dan lain sebagainya. Wa amal insan, adapun manusia, faqad yuklabul adami liyastakhdima kal ghilman aw liyatamatta'a bihi kal jawari wan niswan, wa yulabu quluban nas liyamlikaha bi ayyaghrusa fiha ta'zim wal ikram, wa huwa alladhi yu'abbaru anhu bil jah. Idza ma'nal jah milku qulubil adamiyin, fahadhihi hiyal a'yan allati yu'abbaru anha bidunya, wa qad jama'ahum Allah ta'ala fi qawlihi zuyyina linnas hubbu syahawat minan nisa wal banin ila akhiril ayah. Yang berikutnya, amal insan, adapun manusia, faqad yutlabu, dicari, diperuntukkan manusia, liyastahdima, untuk saling melayani, untuk saling membantu. Manusia satu dengan yang lainnya saling membantu. Terlebih ada yang khusus spesialisnya kalgilman, seperti pelayan, asisten rumah tangga, pelayan dan lain sebagainya. Ini manusia. Auliyatamata, atau manusia dengan manusia yang lain itu liyatamata, untuk bersenang-senang, bihi kal jawari, seperti halnya wanita yang untuk kita jadikan, mohon maaf kalau bahasa kasarnya itu, seringkali manusia itu kan terlena dengan bujuk rayu wanita. Diambil senang-senangnya itu dari wanita, atau dari untuk diperistri. Ada yang dibuat main-main, ada yang serius dibuat istri. Wa yutlabu quluban nas, kemudian dicari dan diperuntukkan hati manusia ini untuk menenteramkan hatinya. Nah ini jemaah sekalian, jadi manusia itu ada yang kemudian saling membantu,
satu dengan yang lainnya. Ini yang sosialnya. Ada juga yang di tempat sana, di luar sana jauh, untuk bersenang-senang dengan para wanita. Ada yang kemudian dihalalkan sebagai pasangan hidupnya, hatinya dimilikinya untuk saling menenteramkan, untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi ya'baru anhu bil jah idza ma'nal jah milku qulubil adamin. Inilah yang dimaksud kemudian ada kategori yang namanya hati kayak udah pasangan, yaitu hatinya untuk dimiliki, untuk saling merasa memiliki satu dengan yang keterikatan dalam rangka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu sama-sama bareng-bareng untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilil ayan allati yu'baru anha bid dunya. Begitulah kurang lebihnya permisalan dunia. Kemudian Allah menyampaikan waqad jama'allahu ta'ala fi qouli, kemudian Allah menyimpulkan, merangkum dalam firman-Nya, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya Allahu indahu husnul ma'ab. Kemudian Allah sampaikan, begitulah kemudian Allah jadikan hiasan untuk manusia itu ada kecintaan terhadap syahwat, wanita, anak-anak, kemudian dari benda-benda seperti emas, perak, permata dan lain sebagainya, wal khailil musawwamah, dan kendaraan-kendaraan yang mewah. Kalau zaman dulu masih kendaraan mewah itu ya masih kategori unta, khail, bigol, keledai dan sejenisnya, wal an'am dan binatang ternak, bahaim, wal harth dan tumbuh-tumbuhan, panenan. Ini tujuannya apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Itu bukan yang terbaik. Yang terbaik yang ada di sisi Allah. Artinya segitu hiasan banyaknya Allah peruntukkan untuk manusia, tapi ingat, bukan itu yang terbaik dan tujuan utama hidupnya. Tujuan utama hidup adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terbaik apa yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik itu yang ada pada Allah. Bukan itu semuanya. Artinya apa? Itu tidak ada nilainya. Yang paling bernilai adalah ketika kita mencari itu semua, jangan sampai lupa sholatnya, jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai sekali lagi kita nyari nafkah, nyari hiasan-hiasan dunia itu, aksesoris dunia, kok sampai lupa sama Allah. Ini artinya nggak sesuai dengan ayat Ali Imran tersebut. Cuma nyari variasi, nyari aksesoris, jangan sampai jual spare partnya. Itu maksudnya. Kalau hanya untuk aksesoris, jangan sampai justru menjual spare part dan juga menjual sesuatu yang lebih berharga dalam diri kita. Kalau bisa beli, ambil, manfaatkan. Kalau nggak bisa, yang penting kita cari yang terbaiknya adalah wallahu indahu husnul ma'ab, yaitu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Monggo silakan. Jadi kita bisa nimbang-nimbang, jangan sampai nanti kemudian kita nyari yang enggak seberapa ini sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih jemaah sekalian, permisalan dan juga hakikatul dunia fi nafsiha, dalam diri dunia itu sendiri, hakikatnya kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf dalam penyampaian ada salah-salah, kurang tepat, ada kekeliruan dan lain sebagainya, atau menyinggung perasaan kepada Allah. Saya beristighfar kepada jamaah, saya mohon maaf, dan kita saling memaafkan. Kita cukup dengan doa kita majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.